Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1039 akhirnya udah rilis kemarin malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis nih, monggo without continue long again. It's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter terbaru ya, versi resminya adalah pertunjukan utama. Ya, judul itu selain ngasih tahu kalau chapter ini diisi sama momen pertunjukan utama yaitu mengalahkan Yonko, judul ini juga bisa mengacu ke momen Kid yang selalu ngeluarin serangannya setelah Law melakukan serangan terlebih dahulu. Jadi momen itu bisa aja kayak Kid yang mencoba menjadi pertunjukan utama dan ngelihat Law sebagai pertunjukan pembuka doang. Lanjut, di chapter 1039 ini ya, diisi sama Color Spirit yang memperlihatkan seluruh kru topi jerami yang lagi memulai petualangannya di sebuah hutan yang sangat lebat. Entah ada clue atau enggak yang coba ditinggalkan di Color Spirit kali ini, tapi sejauh mata memandang, ada yang membuat kita bisa berpikir kemana-mana nih. Mulai dari adanya Roja Monyet Pink, Robin yang sibuk sendiri di dalam kegelapan sambil menunjuk tanda tengkorak, lalu adanya bayang-bayang gelap Chopper yang membuat beberapa dari kita sempat berpikir, Chopper is dead? Walau pikiran tersebut hanyalah sekilas saja muncul di pikiran ya entahlah deh. Bisa simpan aja masalah ini untuk 3N kalau inget dan mood. And now ke menu utamanya yang dimulai dengan hasil perjuangan Momo yang sedikit demi sedikit mulai memperlihatkan kemajuan. Di momen itu kita dikasih lihat kalau Momo yang mencoba menarik awan api milik Kaido itu ya akhirnya berhasil membuat Pulau Onigashima bergerak ke arah yang berlawanan. Ya walau bergeraknya cuma sedikit sih, tapi perjuangan dari Momo untuk menjauhkan Pulau Onigashima sudah mulai kelihatan hasilnya. Terus di momen yang sama Momo juga ngerasa kalau ada seseorang memanggil dirinya, hal yang rasanya sangat gak mungkin terjadi mengingat Momo sedang berada sendirian di atas langit. Tapi kita semua udah pasti tahu kalau yang mencoba mengajak Momo berkomunikasi kemungkinan adalah Zuniza yang terlihat berada di perairan dekat Wano. Cuma yang jadi pertanyaan adalah apakah selama ini perjalanan dari Zuniza emang mengarah ke negeri Wano atau ini semuanya kebetulan belaka kalau Zuniza lagi lewat ke daerah itu dan kebetulan juga armada dari pemerintahan dunia sedang mengarah ke Wano. Namun yang bikin bingung lagi adalah kalau emang itu semua kebetulan, kenapa Zuniza mencoba mengajak Momo berkomunikasi seolah-olah emang dia tahu Momonosuke berada di pulau itu? Apakah ini gara-gara Zuniza mendengar rencana yang dibuat oleh aliansi pembebasan Wano Kuni di Pulau Zo atau kayak gimana? Atau datangnya Zuniza gara-gara Momo yang meminta tolong? Or Momo adalah salah satu? Next, momen pun pindah ke lantai pertunjukan, memperlihatkan kondisi Big Mom yang baru aja mendapatkan 2 serangan besar dari Kid dan Law. Tapi emang ya, pada dasarnya Big Mom ini memiliki daya tahan tubuh yang super gila. Makanya meski terkena 2 serangan telak, tapi dia masih sanggup berdiri meski beberapa tulang miliknya harus patah. Cuman hal itu gak terlalu jadi masalah guys, soalnya kekuatan buah iblis Big Mom diperlihatkan bisa menyembuhkan tulang miliknya, sehingga semua tulang yang semula patah bisa kembali pulih dengan sangat cepat. Lucunya, di momen yang sama, di saat Big Mom lagi sibuk nyembuhin dirinya, Law sama Kid malah saling berdebat. Law gak terima sama Kid yang selalu ingin terlihat mencolok karena menyerang setelah serangan dirinya, padahal Law ngerasa kalau serangannya lah yang melukai Big Mom. Lalu di sisi lain, Kid ngerasa kalau apa yang Law omongin sekarang gak penting dan dia gak suka dikasih perintah. Makanya saat Law nyuruh Kid nyerang Big Mom duluan, Kid pun gak mau karena dia ngerasa kalau serangan andalannya lah yang bakalan menghabisi Big Mom. Well, seakan gak peduli sama Law dan Kid yang masih berdebat, Big Mom langsung memanggil ketiga homie spesialnya dan menyuruh mereka semua bergabung menjadi Meisher Saber atau pedang yang sama seperti yang pernah Big Mom gunain dulu saat melawan ulti. But menariknya, meski Big Mom langsung memotong benteng logam buatan Kid dengan pedang miliknya, Kid ngerasa gak peduli karena pada akhirnya semua besi itu hanyalah bongkahan rongsokan belaka. Makanya Kid lebih memilih buat lompat dari benteng buatannya dan menyerang Big Mom dengan teknik assign yang ngebuat Big Mom menjadi salah satu kutub magnet. Lalu Big Mom pun dibuat menempel ke salah satu dinding. Dan terakhir benteng logam Kid langsung dia gerakin buat menyerang Big Mom lagi. Sayangnya meski berada di posisi yang terpojok, Big Mom masih bisa lolos dengan membalikkan badannya sehingga benteng milik Kid malah nyeruduk dinding yang ada di punggung Big Mom. Wah, ngelihat momen itu, Kid saja sampai gak tahu harus ngomong apa karena kekuatan dari Big Mom itu bener-bener gila. Tapi di sisi lain ya, Big Mom yang sekarang tahu kalau dirinya gak punya keunggulan yang pasti. Bahkan Big Mom aja ngakuin kalau serangannya dari Law yang sebelumnya ya itu sangat berbahaya. Makanya kalau bisa menghindar, saat ini Big Mom pasti akan lebih memilih menghindar. Cuma yang menarik di momen selanjutnya ya, Big Mom ngeluarin serangan baru bernama Master Homing Maizeri. Sebuah api berlapis petir berwujud wanita yang bisa bergerak dengan cukup bebas, sehingga Big Mom hanya perlu menyuruh Misery menyerang dengan membabi buta.
Anyway, saat Big Mom lagi bertarung sama Kid, Lau tiba-tiba datang dan ngegunain jurus tak miliknya dan ngebuat bongkahan bangunan yang mirip seperti potongan kue itu menghantam tubuh Big Mom dengan sangat keras. Uniknya, kalau kita lihat saat Lau ngegunain jurus tak miliknya, kita bisa ngelihat tato di tangan Lau bertuliskan "It" dan bangunan yang diangkat sama Lau seperti mirip kue yang lagi jatuh. Gila emang. Bener-bener deh, udah sensei ini bisa bikin momen genting menarik seperti ini. Lanjut fokus lagi, serangan dari Lau tadi berhasil ngebuat Big Mom jatuh dan seketika Lau terlihat bakalan ngegunain serangan awakening miliknya karena dia ngelapisin pedang miliknya pakai Chrome Anastasia. Dan bener aja ya, di momen selanjutnya kita bisa ngeliat kalau Lau lompat ke atas perut Big Mom dan menusukkan pedang miliknya. Namun gak cuma sampai di situ, soalnya kita bisa ngeliat kalau pedang milik Lau perlahan-lahan memanjang dan membesar ke bawah. Nah, Big Mom yang udah tahu apa yang bakalan dilakuin sama Lau langsung mencoba memukuli Lau dengan kedua tangan yang udah dilapisin pakai haki buso. Akan tetapi Lau yang ngerasa kalau pedangnya belum cukup dalam harus menahan entah berapa pukulan dari Big Mom karena kita dikasih lihat kalau muka dari Lau dipenuhi sama darah. Tapi gak lama setelah Lau ngerasa pedangnya udah cukup dalam, dia pun ngegunain serangan Puncture Wheel yang mana serangan itu jauh lebih dahsyat dari serangan Shock Wheel miliknya. Dan seketika kita pun bisa ngelihat kalau efek dari gelombang kejut yang mengalir melalui pedang milik Lau bahkan bisa ngebuat pulau Onigashima bolong sampai ke bawah dasar guys. Bener-bener dah serangan yang sangat dahsyat yang dilancarin sama Lau itu. Gak kebayangkan gimana sakit yang dirasain sama Big Mom. Soalnya efek dari gelombang kejut yang keluar dari badannya aja bisa ngebuat lubang besar di pulau Onigashima. Apalagi badan Big Mom yang jadi titik fokus dari gelombang awalnya. Bisa-bisa organ dalam Big Mom mengalami luka yang sangat parah guys. Tapi yang menarik sebenarnya bukan cuma serangannya Lau doang ya, namun efek serangannya yang sampai ngebuat lubang di pulau Onigashima. Apakah lubang ini bakalan dipakai nantinya sama Yamato buat ngejatuhin iblis api buatan Kanjuro? Secara kita tahu saat ini Yamato pastinya sangat kebingungan buat ngalahin sang iblis api itu. Tapi setelah adanya lubang yang diciptain sama Lau, mungkin aja Yamato terpikirkan suatu cara yang bisa ngindarin sebuah ledakan besar tercipta di sana. Interesting sih ini. Back to Big Mom. Lagi-lagi Big Mom emang bener-bener nunjukin daya tahan tubuh seorang tank yang sangat gila. Karena walau udah nerima serangan kayak gitu aja, dia masih bisa bertahan dan menyuruh Misery untuk menyerang Lau yang udah gak bisa apa-apa. Karena sebelumnya ya, Lau udah bilang ke Kid kalau dirinya bakalan kehabisan tenaga setelah melakukan serangan terakhirnya. Dan seolah ingin mencuri pertunjukan, di momen selanjutnya kita dikasih lihat Kid yang udah siap dengan senjata yang merupakan kartu as miliknya. Senjata yang mirip seperti sebuah railgun atau senjata elektromagnetik yang memiliki kekuatan tembakan sangat besar dan juga sangat cepat. But sebelum Kid memutuskan menembakkan serangan dampang miliknya, seolah ingin menantang ya, Big Mom dengan penuh kepercayaan diri berkata, "Apa kalian kira bisa mengalahkanku? Aku ini Big Mom." Dan barulah Kid menembakkan serangan kartu as miliknya. Lalu di momen yang sama, Lau dengan percaya diri mengumumkan kalau era kalian telah berakhir. Ya emang chapter 1039 ini gila sih. Baik serangan dari Lau sama Kid dan daya tahan tubuh dari Big Mom, kita gak bisa nebak mana yang akan bertahan di akhir nantinya. Cuma yang jadi menarik sebenarnya di chapter ini ya, udah sensei seakan pengen ngasih tahu kalau bukan hanya kekuatan haki doang yang penting dan bisa melukai seorang Yonko, tapi kekuatan buah iblis yang udah sejak awal diperkenalkan di serial ini ternyata bisa ngelakuin hal yang sama seperti orang-orang dengan kekuatan haki yang sangat tinggi. Ya Lau dan Kid jadi contoh nyata di mana Luffy dengan Gear 4-nya aja gak bisa ngelukain Big Mom sama sekali. Tapi Lau sama Kid yang cuma pakai kekuatan buah iblisnya doang bisa sampai bikin Big Mom muntah darah beberapa kali. Intinya sih udah sensei pengen ngasih tahu ya, kalau mau buah iblis atau kekuatan haki itu sendiri semuanya bergantung sama penggunaannya, mana yang lebih efektif dan tahu cara ngegunain kekuatannya. Dialah yang bakal bisa ngeluarin potensi dari dirinya masing-masing. Sama hal yang sedang terjadi dengan Luffy sekarang ini. Bisakah All Baka Sencho mengeluarkan potensi sesungguhnya dari buah iblis Gomu Gomu no Mi? Atau biasa kita sebut awakening buah iblis. So segitu aja buat react chapter 1039 nya. Oke, see you again next time. Adios, karamelo, stay safe everyone. Salam.